menjadi daging, haleluya, dan tinggal di antara kita, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putra-Mu yang tunggal yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Telah tampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan Dia hati tulus ikhlas, mempersembahkan doa-doa kepada-Nya sampai mengilu di palung. Ya Yesus, Juru Selamat kami para bapa datang kepadamu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang tulus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepadamu. Di hadapan mereka dan seluruh umat-Mu, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapa keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaan-Mu menjadi manusia menjadi kekuatan kami untuk lebih setia dan bertanggung jawab atas tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Anak Allah yang manis, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dan rahim perawan Maria, menjadi tempat perjumpaan surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih-Mu dalam upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak dan kesetiaan akan perkawinan yang telah Engkau satukan dalam sakramen kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu mempersembahkan rasa gembira kami karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami datang hendak membawa kado-kado mungil untuk-Mu, tapi kami bingung mencari apa yang paling Kau sembunyi karena Engkau punya segalanya. Tetapi kami tidak habis mengerti karena Engkau lahir di tempat yang hina, tidak seperti kelahiran kami. Maka kini kami datang membawa bingkisan mungil berisi dosa. Ya Yesus, suri teladan kami. Kami para orang muda Katolik datang kepadamu dengan penuh syukur dan harapan. Dalam masa remajamu, Engkau telah memilih dan menjalani jalan hidup yang mampu menunjukkan dan memberikan tujuan dan arti dari kehadiran-Mu di bumi. Namun, kami sering memilih dan menjalani jalan kehidupan yang bertentangan dengan tujuan kami berada di bumi ini. Kami cenderung memilih jalan yang membawa kami pada kehancuran hidup kami. Maka kami mohon, ya Yesus, berilah kami kekuatan dan rahmat agar kami mampu memilih dan menjalankan jalan hidup yang benar, agar kami mampu menemukan tujuan dan arti keberadaan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabda yang menjadi manusia itu, mencahayakan dalam perbuatan kami apa yang cemerlang, karena iman dalam hati kami. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persatuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam semua. Malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu, malam yang sudah kita nantikan dalam masa penantian yang kita sebut dengan masa Advent, malam kelahiran Sang Juru Selamat yang kita sebut dengan Hari Raya Natal. Natal atau kelahiran Yesus Kristus merupakan puncak dari relasi intim antara Allah dan manusia. Relasi yang mendalam sekali antara Allah dengan manusia. Allah dengan segala rahmatnya yang tiada henti-hentinya dicurahkan kepada manusia. Lalu manusia dengan hati yang terbuka menanggapinya dengan senang hati. Itu dilambangkan dalam kisah di mana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mengandung putranya. Allah memberikan sesuatu. Lalu Maria dan hati terbuka menerima apa yang diminta oleh Tuhan. Dan puncak dari relasi yang intim itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat yang kita rayakan. Malam ini juga menjadi kesempatan kepada kita semua untuk melihat lagi sejauh mana hidup beriman kita. Jalan mana yang sudah kita tempuh dalam hidup ini? Apakah jalan yang selalu diliputi dengan kebencian, iri hati,
persaingan yang kotor, atau jalan yang di dalamnya ada kedamaian dan ketenteraman, atau jalan yang di dalamnya ada kesatuan dan cinta kasih. Itulah perenungan dan menjadi tema Natal kita pada kali ini adalah maka mereka kembali melalui jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat membebaskan kita, membantu kita untuk keluar dari jeratan si iblis, jerat dosa. Mari ya oleh Kristi ini kita sadari keterbatasan kita, agar perayaan Natal dengan kelahiran Sang Juru Selamat kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita sesali bersama dengan doa saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini berpelanikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia kelak layak menikmati sukacitanya di surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarak. Sebab Gug yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malam ini Allah menampakkan diri sebagai manusia. Allah menampakkan dirinya sebagai manusia yang lemah, lahir di tempat yang tidak diduga. Jika kita mendengarkan doa penyerahan dari perwakilan anak-anak tadi di depan ini, ada satu pernyataan atau mungkin kalimat, jika kita simak tadi, menggambarkan bahwa Tuhan sebagai anak kau dilahirkan di tempat yang hina, kandang binatang. Beda dengan kamu yang lahir di rumah sakit, beralaskan kasur dan lain-lain, yang tentunya dipertimbangkan secara medis. Bukan seperti Tuhan Yesus yang lahir di kandang firman. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa Natal dan gambaran tentang kelahiran Sang Juru Selamat setiap tahun kita tahu persis sama seperti itu. Hari lalu itu begitu, hari ini juga begini.
mungkin yang berbeda adalah kali lalu saya berdampingan dengan pasangan, hari ini pasangan saya hilang. Mungkin kali lalu hati saya mungkin terluka, hari ini mungkin ada darah. Mungkin kali lalu ada remaja, ada pacar di samping, kali ini dia sudah pergi. Ada perubahan yang tentunya kita alami, tapi ada hal yang sama, yaitu hari raya Natal. Kita tahu bahwa perayaan Ekaristinya berjalan seperti itu, urutannya seperti itu, tidak akan berubah. Yang berubah mungkin tadi, Pater sudah katakan, Pater itu kali lalu rambut masih hitam sepenuhnya, kali ini sebagian mulai cicil putih pelan-pelan. Ada perubahan. Nah, perubahan yang kita alami mestinya juga beriringan dengan bagaimana kita menghayati iman kita. Mesti ada kreatif. Jangan datang untuk merayakan pesta Natal dengan sebuah pemikiran bahwa ya, hari raya Natal kita merayakannya begini, pulangnya tetap begini. Besoknya ada kue-kue di meja dan lain-lain. Ada lampu Natal, ada ganda Natal. Di dalam itu orangnya sama saja, tidak berubah. Tidak tahu. Tapi kita manusia dikaruniai Tuhan oleh dengan satu hal yang berbeda yang pernah saya katakan sebelum. Ada akal budi, ada hati yang merasa, dan ada kreativitas untuk merefleksikan tentang kehidupan. Tidak statis seperti makhluk mati. Saya akan membantu kita dan dalam beberapa poin penting yang coba membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan kira-kira Natal itu hal apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang pantas kita bawa pulang ke rumah. Yang pertama, kelahiran Sang Juru Selamat adalah buah dari kasih Tuhan. Inisiatif dari Allah yang melibatkan manusia dalam kehadiran putranya karena didasari oleh kasih para manusia. Manusia ini bagaimana? Manusia yang sudah keluar dari jalan yang benar, sebagaimana yang diajarkan Tuhan. Manusia yang sulit membedakan mana yang menjadi tujuan yang hakiki, tujuan yang sebenarnya, dengan tujuan yang menjadi tujuan satu. Mana yang menjadi orientasi hidup dan mana yang menjadi kendaraan atau sarana yang dipakai untuk mencapai orientasi. Manusia yang hidup dalam dosa, yang tidak lagi membedakan saya harus buat apa, berpikir apa yang layak di hadapan Tuhan atau yang tidak layak. Semuanya sama. Peristiwa Natal kembali mengundang kita untuk melihat diri bahwa kasih Allah yang tiada terhitungkan itu mestinya kita balas dengan satu tanggapan. Harus mengasihi Allah, berjuang untuk mengubah hidup kita. Jangan tidur dan terlena dalam kejahatan. Karena iblis itu selalu menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan hidup kita. Orang bilang iblis itu memakai sarana yang baik, yang menyenangkan bagi manusia, tapi pada akhirnya dia menggiring kita ke tujuan yang mempermalukan Tuhan. Kadang-kadang menunjukkan jalan atau cara yang harus kita lalui, cara yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada rasa sakit karena kita dipermalukan, tapi pada akhirnya berujung pada kesenangan. Kasih Allah hendaknya kita tangkap. Yang kedua, ada pengorbanan
Kalau kita lihat Bunda Maria, saat Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel, kalau kita mau bandingkan dengan Zakaria dalam satu minggu Advent ini, Zakaria ada keraguan-keraguan di sana. Seorang imam yang katanya setiap hari mempersembahkan diri di depan altar, tapi ada keraguan di sana. Pada akhirnya dia mengalami apa? Bisu. Tuhan Allah begitu. Tapi Bunda Maria perempuan sederhana yang hari-hari hanya membantu ibunya, ayahnya, tidak banyak bersekolah, tidak banyak tahu tentang teologi, hukum Taurat. Dengar undangan Tuhan itu langsung percaya. Dan dari dia itu malam ini kita rayakan. Tapi apakah saat dia menerima itu serta merta dalam suasana yang penuh dan kebahagiaan? Tidak. Kalau kita dengar kisah tentang malaikat memberikan kabar itu, Bunda Maria sempat bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku ini belum bersama. Ada dua hal yang melatar belakangi kenapa Bunda Maria sampai mengajukan pertanyaan itu. Pertama, sebagai manusia, tidak mungkin kehamilan itu terjadi tanpa ada hubungan perkawinan. Lalu dia hidup dalam tradisi Yahudi yang begitu ketat. Jika ada perempuan yang hamil di luar nikah tanpa ada suami yang sah, akan dirajam pakai batu sebelah. Pertanyaan itu penting. Lalu malaikat Gabriel menjawab bagaimana? Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan berkata. Di hadapan jawaban malaikat itu, Bunda Maria tidak berkomentar. Dia hanya bilang apa? Aku ini batu, terjadilah padaku menurut berkata. Pernyataan ini bukan asal kata-kata, tapi dia menyerahkan semua hidup. Jika karena kehamilan ini bisa dipermalukan, silakan. Saya Tuhan yang tahu. Jika kehamilan ini saya dirajam pakai batu sampai mati, silakan. Tuhan yang tahu. Keberanian perempuan ini, pada akhirnya kita datang merayakan pesta Natal. Ada pengubah, tidak macam seperti mau dikubarkan demi setiap benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, ada kedamaian. Pada malam Yesus lahir itu, seakan-akan kita melihat semua orang itu berkumpul. Ada malaikat, para gembala, lalu tiba-tiba 3 raja yang datang dari mana? 3 raja itu ada kalanya orang bilang itu ilmuwan, seperti astronom ilmu perbintangan. Yang karena mereka jalan itu kan dikomandoi oleh bintang. Tapi menurut nenek moyang kita itu ahli nujuk atau sejenisnya orang-orang peramal. Mereka itu dapat juga membawa harta. Dan di dalam tempat yang begitu kotor itu mengumpul orang dari berbagai suku. Ada kedamaian dan bersatu. Kadang-kadang rasa damai itu diciptakan kalau kita memiliki sesuatu. Banyak orang bersaksi, tidak pasti. Saya boleh punya banyak uang, banyak harta dan lain-lain, tapi bisa jadi saya hidup dalam kepanikan, takut. Tapi ada orang yang sederhana, jujur kepada hidup dalam kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 3 hal ini yang membantu kita untuk merenung peristiwa Natal pada malam hari ini. Atau sudah lupa apa yang pertama? Masih ingat? Ada kasih Allah. Lalu ada pengorbanan. Dan yang terakhir adalah pertanggungan. Semoga 3 hal itu membantu kita dalam melihat hidup kita dan juga memaknai hidup kita sekaligus menata
berbanding kehidupan kita yang mungkin saja sudah tercemar. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, mari kita berdiri, kita ucapkan syahadat Nikia Konstantinopel, syahadat para rasul. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sejagat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, Dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia. yang pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus, Dia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit menurut kitab suci, dan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dengan dunia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. doa umat melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaik di tanah. Bagi gereja, Dia Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui hidup umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, Ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita,
Ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran di Palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kita juga mohon keselamatan kekal bagi Bapak Franciscus Bala, Bapak Antonius Baju, Mama Marta Remi, Bapak Marcelinus Langi, Bapak Longinus Betebai, dan keluarga besar Bapak Kendi dan Baikala. Untuk Bapak Fernandes sendiri, Bapak Filipus Leo, Bapak Christophorus Kare, Mama Magdalena Pano, Mama Petronila Tinggi, keluarga seluruh keluarga besar Indonesia. Mohon keselamatan juga untuk Pak Yohanes Widu, Mama Bele Nacho, Bapak Boris Tua, Mama Bina, Anak Paulina Mau, Mama Adriana Kimara, Bapak Terfius Sebai, keluarga besar Sebai, Kimara Clay, keluarga besar Lili Lega, keluarga besar Dadang Mu. Juga untuk Bapak Benedictus, Bapak Dominikus Guru, Nenek Paulina Mau, Mama Lili Lega, Anak Stefanus Yohanes Tuta, Bapak Stefanus Menendez, Bapak Wilson Manahamki, Mama Paransina Rahman, Mama Monika Gua, Mama Maria Amar, Bapak Herman Makin, Sungguh
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini kami dalam buka roti dan lagu ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata dan budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan marah kemuliaan bagi-Mu dengan henti-hentinya bernyanyi. Amin.
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan Anda." Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Larianatus Lega serta semua roh. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Por misericordia tua adiuti, era peccados innocentes liberi, ed abomi perturbazione securi, expectatem beatam spem, ed adventus Salvadores nostri Iesu Christi. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita bersama. Saudara dan saudari, inilah doa Allah yang menghapus dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan. Tubuh dan darah Kristus. Umat beriman yang terkasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menyampaikan bahwa yang menerima komuni kudus hanyalah yang beragama Katolik dan sudah sungguh-sungguh meniatkan diri. Terima kasih.
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, agar dapat menghayati misteri Natal ini, dengan menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Selamat malam. Misa Hari Raya Natal 25 Desember 2022 dilaksanakan pada jam 9 pagi. Petugas-petugas sebagai berikut: sponsor oleh Kor Natal, rektor oleh Ibu Valentina Yaftoran, pemasmur oleh Ibu Lediana Mamis, petugas persembahan dan tata laksana oleh lingkungan Santo Mikael. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pastor Nikolaus Jata Oka yang telah memimpin perayaan Malam Kudus di malam hari ini, dan kepada semua petugas yang telah mengambil bagian dalam perayaan di malam hari ini. Demikian penyampaian kami. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat Natal untuk kita sekalian. Amin. Pokoknya ada dua. Saya tahu dari mana Pak, saya tahu. Merry Christmas to you, Mr. Jesus. Thank you for coming. Selamat Natal, semoga dengan kedamaian ini, Natal kali ini membawa perubahan hidup kita. Seperti tema yang kalau kita keluar itu ada tempel di depan. Nanti Pak sudah lupa baca apa saja, baca sendiri. Intinya, jika kita sudah ada di jalan yang tidak baik, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berjuanglah untuk kembali. Berjuang untuk kembali itu penting, mengubah hidup. Tuhan Allah itu hendak mengundang kita untuk kembali. Entahkah kita setiap hari buat dosa lalu kita berjuang untuk kembali, itu tidak menjadi soal. Tapi yang penting ada niat untuk melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Semoga Natal kali ini menginspirasi kita. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjamahan putranya telah mengalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraan dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjamaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudariku sekalian
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Natal, malam Natal kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.